Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel kesayangan kita, Savior Sport TV. Nah, squad, untuk segmen kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol banyak nih sama salah seorang legenda timnas Indonesia, legenda kiper futsal yang saat ini sedang menangani salah satu tim favorit di DKI Jakarta, yaitu Cosmo FC. Dan beliau juga sedang melatih timnas Indonesia futsal. Siapa lagi kalau bukan Bang Ade Lesmana. Oke, gimana nih Bang Ade? Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Untuk saat ini kabar sangat baik. Dan sebelumnya kita ucapin terima kasih sama Bang Ade telah meluangkan waktunya nih, yang harusnya mungkin punya kesibukan lain, tapi meluangkan waktu untuk kita dan berbagi pengetahuan, tips and trick kepada squad yang ada di rumah. Sebelumnya, ada nih Bang, untuk kesibukan Bang Ade sendiri akhir-akhir ini apa nih Bang? Kalau kesibukan akhir-akhir ini semenjak mulai adanya pandemi corona ini aktivitas lebih banyak di rumah ya. Karena semua kegiatan yang sifatnya latihan dan pertandingan itu ya di stop karena emang kondisi juga tidak memungkinkan. Baik itu dari Cosmo FC-nya maupun terakhir juga yang harusnya kita sudah selesai kejuaraannya yaitu di Tim Nasional Futsal Indonesia. Berarti sekarang juga belum, untuk sama Cosmo belum latihan lagi Bang? Untuk sampai saat ini belum ada berita terbaru karena kita menunggu berita perkembangan untuk kapan memulai lanjutan seri grup B itu, kita tetap menunggu kabar dari federasi. Ya semoga dengan adanya pandemi ini semua bisa ada hikmahnya ya guys ya. Jadi dan semoga untuk tim Cosmo juga bisa recovery lagi untuk latihan dan mempersiapkan turnamen ya Bang ya? Liga. Oh, Liga. Sisa 2 pertandingan sisa di grup. Oh, karena Liga kemarin tuh kepotong sama pandemi ya Bang? Kepotong sama pandemi. Iya. Nah, oke nih Bang. Untuk Bang Ade sendiri kan ini termasuk menjadi legenda nih. Bisa lah sharing-sharing pengalaman Bang Ade nih dari zaman rintis sampai akhirnya bisa jadi pelatih kayak sekarang nih Bang. Kalau merintis berarti kalau saya terlibat benar-benar aktif di futsal itu tahun 2004-2005 ya. Ya karena sebelumnya itu saya lebih aktif di sepak bola. Oh iya. Ya. Baru benar-benar memang aktif terjun di dunia futsal itu di 2004-2005 ya. Dan 2005 pun itu juga langsung bergabung dengan tim nasional ya. Ada kejuaraan di Piala Asia di Vietnam. Ya. Lanjut terus sampai akhirnya pensiun jadi pemain di tahun 2013 itu setelah juara Pekan Olahraga Nasional futsal ya pertama di Pekanbaru Riau. Nah, itu bermain di daerah Sumatera Barat. Setelah itu lanjut ke karir kepelatihan ya. 2 tahun terakhir ini memang aktif tergabung di klub Cosmo FC. Sebelumnya ada di Giga Lampung, dan dari 2013 sampai 2016 itu bergabung dengan klub Electric PLN sebagai asisten pelatih. Kalau sebagai pemain pro, saya dari 2006 sampai pensiun juga itu di 2013 di Electric PLN. Kalau pelatihan ya dari pelatihan timnas ya dari 2014 sampai terakhir kemarin di pospon ditunda, itu masih bergabung di timnas senior untuk kejuaraan Piala Asia 2020 di Turkmenistan. Tapi ngomong-ngomong Turkmenistan nih Bang, saya dapat info juga, ini kurang tahu sih ya benar atau enggak. Ini Bang Ade kan yang megang timnas juga kan. Ya. Itu sebenarnya katanya persiapan untuk di Turkmenistan tuh Turkmenistan ngebatalin sendiri untuk jadi tuan rumah ya Bang? Iya betul. Itu gimana nih Bang? Itu berita terakhir sih yang kita dapat, memang Turkmenistan menyatakan untuk keberatan menggelar Piala Asia 2020 ya. Tapi mungkin AFC punya pemikiran lain untuk memindahkan kejuaraannya ke negara-negara lain yang mungkin bersedia untuk melanjutkan turnamen ini.
Karena dengar-dengar ada 1 atau 2 negara yang berminat, tetapi kita tunggu keputusan dari AFC aja. Tetapi yang jelas kalau untuk tanggal itu sudah pasti, sudah fix di bulan November. Bulan November. Infonya juga sih emang ini bang, kalau misalkan AFC itu menunjuk tim Kuwait, negara Kuwait untuk mempersiapkan diri sebagai tuan rumah. Ya, karena mungkin Kuwait juga sebagai tuan rumah untuk kejuaraan Piala Asia Putri ya. Mungkin berbarengan nanti sesama mereka. Karena mungkin juga kalau dilihat dari kapasitas mereka, mereka lebih siap, ya kenapa tidak. Tapi sih lebih bagus kalau Indonesia bisa mencalonkan diri jadi tuan rumah Piala Asia, lebih bagus. Tapi sebelumnya udah pernah belum bang? Tuan rumah Piala Asia 2003 kalau nggak salah, itu di Istora Senayan. Dan itu yang juara Iran itu. Oh Iran, sangkanya yang punya produk itu bang. Berarti Bang Adi sejak kapan tuh mutusin sebagai jadi pelatih fixnya? Jadi antara pemain kan dulu berhenti sebagai pemain kan ya? Pemain. Ya, sebenarnya benar-benar fix berhenti itu 2013 ya. Itu terlibat di kepelatihan Electric PLN dan masih juara itu 2013. Itu di usia berapa bang? Usia berapa itu ya? 2013. Saya sekarang 43. Terus berarti kurang 7 tahun ya. Berarti 36 lah. 36 tahun. Kurang lebih. Kayaknya sekitar itu. Dan dulu kan tadi Bang Adi bilang sempat jadi pemain, sebenarnya asalnya jadi pemain sepak bola kan. Itu sepak bola tuh udah sempat pro atau emang sekedar masih sekolah bola kan? Kalau bola enggak juga ya. Saya sebenarnya kuliah masuk tahun pertama itu di tahun 95. 95 itu saya kuliah di Universitas Negeri Jakarta. Kalau dulu kan bukan UNJ ya namanya. Kalau dulu namanya IKIP, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Fakultasnya Pendidikan Olahraga dan Kepelatihan. Kalau sekarang kan udah berubah jadi Fakultas Ilmu Kepelatihan. Selesai 2002 itu statusnya masih pemain amatir lah hitungannya. Ya, tempat main di divisi 2. Kenapa bisa beralih ke futsal? Itu sempat cedera parah emang itu lutut dulu. Cedera parah di 2002, 2003 itu sama sekali vakum untuk nggak terlibat di sepak bola, di futsal nggak tahu. Karena kan juga futsal baru masuk kan. Sampai akhirnya ada klub di Jakarta Pusat itu dulu, klubnya Bang Justin Laksana di AMFC dulu namanya, Haji Mas Said Futsal Klinik namanya. Udah ikut gabung di sana, terlibat, ya dapat kesempatan untuk main diajak bergabung ke tim nasional, ya kenapa enggak? Itu jadi suatu kehormatan lah. Ya akhirnya lanjut sampai sekarang. Ngomong-ngomong timnas nih bang, seleksinya bisa kasih bocor nggak sih bang untuk seleksi masuk timnas gimana? Kalau seleksi masuk timnas masih gampang sebenarnya. Kalau kita merasa berkualitas dan yang paling penting tuh kita ada di status liga tertinggi di Indonesia, yaitu di Liga Pro. Ya, karena satu-satunya ajang untuk pemilihan pemain yang layak untuk ada di timnas itu cuma ada di Liga Pro sekarang ya. Makanya semua pemain sekarang ini yang terlibat di Liga Pro. Jadi kalaupun bagus di luar tapi nggak terlibat di Liga Pro, nggak merasakan atmosfer kompetisi yang ketat gitu, yang panjang, ya, kayaknya susah. Jadi kalau merasa kitanya berkualitas, bagus, mumpuni, layak bersaing untuk ada di timnas, ya sebisa mungkin harus ada di salah satu klub yang ada di Liga Pro. Karena seorang pelatih timnas nggak mungkin ngambil dari Intarkam ya bang? Nggak mungkin ngambil ada di Tarkam. Karena memang kayak peraturan tidak tertulis saja. Karena di semua negara yang memperkuat tim nasional itu selalu yang ada di pemain-pemain yang ada di Liga Pro. Nah jadi gitu squad, kalau misalkan squad ngerasa punya kemampuan dan masih bermain di Liga Tarkam, mendingan langsung gabung ke liga-liga profesional ya bang. Betul. Ya? Liga profesional supaya kemampuan squad juga bisa berkembang. Jadi bisa langsung masuk ngebela timnas juga. Kecuali kalau kelompok umur U20 ya. Kelompok umur U20 kan ada tidak begitu banyak jenjang kompetisinya. Terakhir aja kemarin dari turnamen U20. Mungkin bisa dari situ kalau merasa di bawah umur U20 tahun, ya boleh mungkin untuk mencoba-coba kalau seandainya ada seleksi. Karena dulu kalau kita biasanya selalu melihat video seorang pemain itu layak apa enggak untuk memperkuat tim nasional kelompok umur. Tapi kalau untuk senior kayaknya susah. Untuk senior susah. Mungkin ada kemungkinan kalau misalkan pemain muda ya. Pemain muda mungkin, kelompok umur mungkin. Oke, Bang Ade, haus nggak? Haus banget sih kita, panas soalnya. Jam berapa nih? Kebetulan kan siang-siang.
Ini juga atasnya kayak gini. Ini Gimana kalau kita jam-jamnya ngantuk soalnya kita ya. ngantuk? Nah, ngopi juga pas nih bang. Kayaknya cakep. Gimana nih, kebetulan ada kopi di sini nih bang. Ngopi dulu kita. Wow. Silahkan Boleh bang. Seruput dulu lah. Seger lah ya. Ya, bikin melek lah. Iya, Siang-siang melek. bikin melek. Oh, pas banget nih siang-siang gini nyeruput kopi, ngilangin ngantuk. Oke, kita lanjut bang. Lanjut. Silahkan. Nah, nih Bang Ade bisa ceritain nggak pengalaman perbedaannya semenjak jadi pelatih kiper dan terus diangkat jadi pelatih kepala di Cosmo. Perbedaannya apa sih Bang? Perbedaan sih ada sebenarnya. Cuma kan ceritanya ini waktu musim kemarin itu kenapa saya sampai bisa jadi pelatih kepala. Di Cosmo sebenarnya banyak teman-teman yang dulu sekarang sudah jadi pelatih kepala gitu. Tapi kita coba pulangkan ada beberapa nama tuh untuk kita tawarkan untuk menjadi pelatih kepala. Saya waktu itu posisinya masih di pelatih penjaga gawang kan, karena kan spesialis saya itu ada di penjaga gawang. Sampai akhirnya satu pun nominasi kita nggak ada yang berminat, kita bingung mau nyari siapa, ya udah saya memberanikan diri untuk ya udah saya aja jadi pelatih kepala gitu. Ya, karena saya pikir juga karena memang kuliah saya juga dulu di ilmu kepelatihan yang tidak melihat nih pelatih fisik, pelatih penjaga gawang, pelatih teknik, pelatih kepala, jadi semua harus menguasai. Ya, jadi saya memberanikan diri untuk nyoba untuk menjadi pelatih kepala dan sudah siap dengan segala resikonya kayak apa. Mulai persiapan pengumpulan pemain sampai akhirnya menjalani liga dan selesai. Mungkin kalau dari berbicara prestasi ya nggak buruk-buruk amat ya, karena emang peringkat 1, peringkat 2 kita di grup itu semuanya dengan persiapan yang bagus dan melibatkan pemain asing. Beda dengan kita yang juga paling cuma 1,5 bulan persiapan yang minus pemain-pemain asing ya. Tapi itu jadi salah satu pengalaman berharga lah ya. Kalau dibilang bedanya pelatih kepala sama penjaga gawang ya, pelatih kepala dan penjaga gawang ya cukup banyak lah ya. Kalau penjaga gawang kan kita cuma mengurusi 2-3 penjaga gawang aja ya, karena kalau di tim kan paling banyak kiper itu cuma ada 3 ya. Terus kalau pelatih kepala ya harus bisa mengakomodir, mengelola, memanajemen semua pemain, official, pelatih ya, yang ada di tim ya, dengan tujuan untuk bisa berprestasi. Walaupun juga pelatih penjaga gawang tidak terlalu fokus ke penjaga gawang ya, karena juga bisa terlibat juga seperti halnya di urusan teknis dan yang lain-lain ya, tapi tetap ada bedanya. Sebenarnya ada tuntutan nggak sih Bang dari tim sendiri kalau misalkan abang naik level gitu menjadi tim pelatih kepala, itu sebenarnya ada tuntutan untuk dapat peringkat atau dapat ya penghargaan tertentu gitu dalam satu tim? Biasanya kalau waktu di awal pas saya masuk jadi pelatih kepala itu ada tuntutan dari manajemen untuk kita sebisa mungkin naik ke Final Four ya. Final Four berarti kan peringkat 1 dan peringkat 2 di grup ya. Itu sebenarnya jadi tantangan kita aja sambil berjalan, walaupun materi kita sebenarnya cukup lumayan ya, dengan persiapannya juga yang tidak terlalu sebentar. Sepanjang persiapan kita juga tidak ada kendala, selama liga juga kita tidak ada masalah, normal ya. Mungkin juga karena beberapa faktor ya yang seperti turunnya performa pemain yang mengakibatkan kita banyak kehilangan poin-poin penting yang seharusnya kita bisa mengimbangi tim-tim yang lolos ke Final Four ya. Itu akhirnya yang jadi kendala kita untuk akhirnya tidak tembus ke Final Four, terutama di beberapa pertandingan terakhir yang sifatnya kritis ya. Tapi itu jadi sekali lagi jadi pelajaran Cosmo ke depan lah. Itu di peringkat 3 waktu itu tahun berapa? Musim kemarin 2018-2019. Dan lawan terakhir ketemu SKN itu sudah tidak berpengaruh lagi, karena kan kita saingan terberatnya di SKN kalau nggak salah. Kita lepas di SKN sekali sama tim-tim yang kita harusnya nggak kalah, kita kalah.
sama sebenarnya sama tim Cosmo sekarang ini, kita kalah sama tim yang kita harusnya nggak kalah gitu. Jadi kita ada di peringkat ketiga sekarang. Oke, jadi gitu squad. Itu sekilas dari perjalanan cerita Bang Adi Lesmana dari zaman dulu sempat menjadi pemain bola yang akhirnya pindah ke pemain futsal dan sekarang bisa menjadi pelatih kiper di salah satu tim futsal di DKI Jakarta, yaitu Cosmo FC. Oke, ini Bang Ade kan termasuk yang pengalamannya itu udah banyak banget lah ya, dan sampai sekarang jadi menjadi pelatih kiper di Cosmo ya. Prestasinya dari zaman melatih itu apa sih? Kalau saya di pelatih kan memang dari mulai 2014 ya. Kalau 2013 sorry. Kalau 2013 kita pernah menjuari Liga Pro itu, tetapi statusnya sebagai asisten pelatih di Elektrik PLN Cosmo ya, karena di musim itu Cosmo merger dengan Elektrik PLN. Tapi kalau untuk status sebagai pemain, saya pernah di 2008, di 2009 itu juga di Elektrik PLN, tapi itu nggak merger, tapi dia sendiri aja. Kalau untuk di timnas, memang prestasi terbaik saya yang benar-benar berkesan itu, emang di AFF termasuk berkesan ya. Kita pernah di runner up waktu yang juara 2010 AFF yang tidak terlibat, tapi runner up peringkat 3 di AFF juga pernah. Tapi yang benar-benar berkesan itu semenjak waktu kita ikut Piala Asia Under 20 di Tabriz, Iran. Ya, kita ada di 4 besar, di peringkat 4 ya. Di bawah Iran, Jepang, dan Afghanistan kalau nggak salah ya. Kita ada di peringkat 4, itu jadi kebanggaan terbesar lah ya, karena kita kerja benar-benar kerja ekstra luar biasa itu ya. Kita juga ditemenin sama pelatih kepala yang berpengalaman, saya pikir, yang bisa melibatkan kita semua, bisa kerja bareng pelatih dan pemain, itu kolaborasinya benar-benar luar biasa lah ya. Ya semoga sih prestasi itu berlanjut sampai untuk ke depannya ya. Dan saat itu Indonesia itu salah satu perwakilan dari Asia Tenggara ya Bang ya? Kalau sampai 4 besar itu? 4 besar ya, satu-satunya dari Asia Tenggara lah. Karena kan emang Iran, Jepang kan emang itu kiblat futsalnya di Asia ya. Raja-raja futsalnya di Asia. Jadi kita kita kalah di semifinal pun sama Iran ya juga cukup lumayan. Padahal sebelumnya di beberapa bulan sebelumnya kita kalahkan dengan skor 3-2 itu waktu main di Taiwan dengan skuad yang sama ya, nggak berubah sama sekali. Mungkin karena situasinya yang anak-anak juga secara jam terbang yang kurang, terus secara mental bermain, pemain-pemain Iran yang bermain di kandang sendiri setelah kalah dari Iran, itu yang mereka bikin ngamuk di situ, kayak gila-gilaan bermain, kita dibantai jauh ya gitu. Jadi nggak apa-apa lah, orang lawannya juga hebat ya Bang. Bagus. Jadi kita kalah terhormat ya Bang ya, kalau kayak gitu. Itu nah, mengenai pelatih nih Bang, sebenarnya pelatih itu ada lisensinya sendiri nggak sih Bang? Iya, kalau jenjang kepelatihan itu sebenarnya ada beberapa ya. Kita berbicara di level nasional itu, kalau untuk futsal ada level nasional futsal ya. Kalau untuk penjaga gawang level nasional belum diselenggarakan. Kalau saya tidak punya, karena kalau statusnya pemain nasional itu, mantan pemain nasional, boleh langsung terlibat di level 1 AFC. Ya, level 1 AFC, saya ikut yang di gelombang pertama, mungkin saya lupa tahun persisnya. Lanjut level 1 AFC, ada jenjangnya lagi di level 2 level 2 AFC itu, saya juga masuk di gelombang pertamanya bersama beberapa teman-teman yang lain. Terakhir tahun kemarin ada kursus, tahun ini ada kursus khusus penjaga gawang, itu yang diselenggarakan oleh AFC. Jadi level 1 AFC goalkeeper. Nah, cuma saya saat itu tidak ikut karena jadwalnya bentrok berbarengan dengan kita penyelenggaraan seri grup B main di Palembang. Ya, jadi ada beberapa pelatih kiper yang juga nggak ikut, yang terutama yang di grup B ya. Yang di grup A banyak yang ikut karena jadwalnya yang bentrok. Ya, jadi itu syarat-syarat kalau ada teman-teman yang mau ikut, mau serius atau fokus di level kepelatihan ya,
Kalau di nasional ada level nasional, kalau di AFC ada level 1 AFC. Kalau dari nasional mau lanjut ke AFC harus bisa naik. Tapi kalau dari AFC tidak melewati jalur nasional tidak bisa langsung ke AFC. Kecuali dia mantan pemain nasional. Itu bisa lanjut langsung ke level 1 AFC. Ya. Levelnya naik ke level 2 lagi, jadi tingkatannya lebih tinggi. Berarti prosesnya itu sebenarnya kayak teman-teman yang pengen masuk ke timnas senior kali bang, nggak bisa dari Tarkam, tapi harus lewat liga. Sama Mungkin kayak bisa. lisensi juga harus Harusnya dari begitu. timnas dulu ya bang ya, untuk naik ke AFC. Ada yang setelah level 2 ada level 3 lagi. Itu kalau kita sudah dapat level 3 itu kita bisa, katanya kita boleh melatih di luar negeri katanya, karena jalurnya seperti itu. Nah, seperti yang kita ketahui juga kan di 2020 ini Bang Ade Lesmana itu diberikan kesempatan oleh federasi untuk jadi kiper di staf pelatih timnas ya Bang ya. Ya. Nah, mungkin kan pasti banyak nih yang penasaran dari teman-teman. Sebenarnya untuk seleksi dari pandangan sudut pelatih nih, ketika seleksi sebagai seorang kiper tuh secara teknis apa aja sih? Apa aja Bang? Ya, kalau kita berbicara junior senior ya. Kalau kemarin saya kan terlibat di U20 itu lumayan panjang juga persiapannya. Jadi ada 2 kiper yang saya bawa, yang itu juga kalau menurut saya dari segi fisik sih mumpuni kalau untuk seorang penjaga gawang ya. Tapi tetap harus ada faktor-faktor yang harus kita benahin. Jadi kalau kita berbicara kemampuan seorang penjaga gawang yang ideal itu, yang baik, harus dikuasai faktor teknis dan non teknis sebenarnya. Kalau kita berbicara faktor teknik ya kita ngomongnya teknik dasar jadinya. Itu harus dikuasai seperti menangkap, melempar, terus diving, crossing kalau kita bilang sekarang, terus ada split, kalau bahasa Spanyolnya spagat ya. Terus seperti kontrol, dribble, dan passing pun juga harus mutlak dikuasai oleh seorang penjaga gawang ya. Jadi kalau untuk berbicara teknik dasar, kita seorang penjaga gawang harus komplit lah, harus sempurna, ya. Walaupun itu tidak semua penjaga gawang harus menguasai itu, paling nggak dia harus paham. Ya. Tapi kalau kita udah berbicara di level tinggi, itu semua harus mutlak dikuasai. Ya, karena banyak yang bilang kenapa penjaga gawang juga harus latihan layaknya seorang pemain kayak passing, kontrol, dribble, ya. Ya itu juga emang harus dikuasai karena di belakang penjaga gawang itu nggak ada siapa-siapa selain gawang gitu. Jadi kalaupun seandainya pemain salah passing, ya distribusinya juga lemah, kontrol juga jelek, passingnya nggak akurat, nah ya, sepanjang pertandingan kita akan dalam situasi tertekan terus jadinya. Jadi mutlak sebenarnya. Terus poin keduanya yang nggak kalah penting sebenarnya itu adalah non teknis ya. Itu lebih sifatnya ke mental bermain kalau banyak teman-teman yang suka bilang. Mental bermain seorang penjaga gawang itu ditentukan dia bisa menguasai atau mengontrol pertandingan, mengontrol lapangan itu dengan baik selama 2 kali 20 menit itu berkualitas apa enggak. Ya, karena banyak pemain yang secara teknik dasar dia bagus, tapi teknik non teknisnya juga jelek. Kebobolan satu langsung drop. Ya, dia salah passing, salah menangkap, salah teknik dasar sedikit langsung imbasnya ke permainan ke teman-temannya semua. Dimarahin, diteriakin teman-temannya langsung ngambek. Ya kan? Terus dia bikin error yang fatal langsung biasanya kalau latihan ya nggak mau datang lah. Ya, kayak gitu-gitu sering biasanya. Ya. Tapi kalau kita peranan pelatih sebenarnya kalau kita ketemu pemain-pemain seperti itu ya jangan gampang menjudge kalau mentalnya nggak bagus ya. Ya karena kalau kita berbicara mental itu kan luas. Jadi saran saya sih sebenarnya kalau ada kita penjaga gawang atau kita sebagai pelatih ngelihat bahwa ada pemain seperti itu, kita harus tetap selalu support sebenarnya. Bahwa sekelas Bang Ihsan pun juga sering bikin blunder ya. Kiper-kiper sekarang ya kiper-kiper senior juga nggak lepas dari blunder lah. Tapi peranan kita adalah bahwa kalau kita terlalu gampang menjudge atau menyalahkan orang, akhirnya kan tidak akan merubah situasi jadinya kan, malah akan semakin membuat pemain itu drop. Jadi yang idealnya sebenarnya bahwa kita harus selalu memotivasi, menambah jam bermain mereka yang banyak, ya karena kuncinya itu salah satunya juga
kalau mau menambah mental bermain adalah menambah jam terbang bermain. Tapi bermainnya yang kayak gimana dulu? Kalau bermain cuma fun-fun aja, ringan-ringan aja, ngobrol, patungan, main, pulang, itu nggak akan menambah kualitas mental seseorang penjaga gawang ya. Kalau kita mau menambah kualitas mental seorang penjaga gawang adalah kita harus menambah jam terbang bermain mereka dengan permainan yang dalam tempo tinggi, dalam tekanan tinggi. Ya, jadi sama kuatnya atau lawannya lebih kuat di atas lawan dia. Ya. Jadi semakin kuat lawannya, secara otomatis akan disamping dengan evaluasi ya, akan menambah kemampuan non teknis seorang penjaga gawang. Itu sih. Nah, itu kan bicara seleksi sebelum jadi pemain ya Bang ya. Ya, jadi kayak misalkan ada dari teknis sama non teknis. Tapi kalau misalkan setelah gabung dari pemain Bang, sebenarnya pernah nggak sih dialamin apa sih dari non teknisnya segi mental itu muncul lagi dari seorang pemain setelah udah gabung gitu? Itu normal sih sebenarnya ya. Normal ya. Seorang pemain tim nasional pun yang secara mental udah lebih baik, terasah di Liga Pro, tapi ada momen-momen tertentu juga yang dia malah butuh support dari kita sebenarnya. Nah, tapi kelihatan kok kalau pemain sudah mulai kira-kira sudah mulai down, akan sangat kelihatan di masa persiapannya atau di masa pertandingan. Ya, jadi memang kuncinya kalau udah di Liga Pro kan itu levelnya sama semua kan, kiper 1, kiper 2, kiper ketiga. Misalnya seandainya ada Iksan, ada Bagir, ada Nizar, ada Bramenta, itu berempat sama levelnya. Ya, jadi yang untuk menentukan dia main atau enggaknya dilihat di persiapannya, di latihannya, dia menguasai semua enggak itu. Karena kalau berempat kan dari secara teknik kan mereka sama semua hitungannya. Tapi kalau dari segi non teknis, ada yang bilang kiper tua itu lebih menguasai non teknisnya. Kalau dari tua kan mungkin Ihsan yang agak senior dibandingkan yang lain. Karena yang saya tahu juga kan lumayan lama bermainnya. Jadi kalau untuk dari segi mental bermain, Ihsan jauh lebih baik. Apapun situasinya dia juga nggak peduli mau salah, mau kebobolan, mau benar atau enggak, dia ekspresinya datar aja. Tapi tetap juga kita nggak bisa berpatokan itu. Karena kalau dari latihan kelihatan siapa yang benar-benar mood, benar-benar siap untuk bermain, itu akan sangat kelihatan pada saat latihan. Ya. Jadi intinya sih mental yang bagus itu juga ditunjang dari latihan yang kuat. Ya. Teknik dasarnya bagus itu akan membantu mensupport dia secara non teknis juga. Ya. Jadi nggak bisa kita ngomong mental kuat kalau teknik dasarnya berantakan. Ya, teknik dasar kuat itu akan bikin seorang penjaga gawang percaya diri untuk menyeimbangkan faktor non teknisnya dia. Itu. Biasanya Keputusan dari seorang pelatih kiper nih, kalau misalkan itu terjadi sama seorang pemain Bang, misalkan moodnya lagi down, itu emang yang dilakukan sama kiper pelatih apa? Ya, atau diganti atau gimana? Bisa juga. Kalau emang kira-kira dia sudah nggak terlalu kuat mengatasi tekanan dirinya itu, kepercayaan dirinya hilang, ya mungkin salah satu cara kita ganti, kita keluarkan ya. Tapi kalau kira-kira dia butuh, karena ada kiper butuh support dan butuh waktu gitu. Ada kiper di menit-menit pertama itu yang dia harus ngatasin nervousnya, groginya dia, gugupnya dia. Ya, kalau kira-kira dia butuh waktu panjang ke sana, ya kita biarkan aja. Tapi nggak bisa juga kalau butuh waktu dia 5 menit tapi udah kebobolan 4 kan. Memang harus kita ganti kan, memang tergantung situasi sebenarnya. Tapi ada yang kayak gitu sebenarnya Bang? Di U20 pernah ada situasi kayak gitu. Dulu kan yang kiper pertama itu kan ada di Habibie kan, sekarang main di Pelindo. Itu setiap main, setiap dia bikin salah, setiap kebobolan pasti selalu ngelihatnya ke saya, ke Ben gitu, Ben. Kayak, maksudnya kalaupun apapun situasinya, mau benar atau salah ya, maksudnya yang bikin keputusan itu kan Habibie sendiri kan, bukan siapa-siapa kan. Kita cuma kerja kerasnya di latihan aja, di dalam ya balik ke pemain masing-masing aja. Nah, kita juga nggak bisa juga teriak-teriak sepanjang pertandingan untuk ngasih tahu penjaga gawangnya harus begini, nggak bisa, pusing. Ya, jadi mau salah mau benar itu balik ke urusan penjaga gawang aja. Ya, itu akan memperkuat, salah satu akan memperkuat mental bermain mereka ya. Tapi karena Habibie masih umur 20 tahun ya kita maklum lah, kiper muda kan, jadi mungkin lebih butuh bimbingan. Tapi kesininya dia kalau ngeliat terakhir main di seri-seri terakhir itu termasuk calon pemain ya kiper timnas masa depan ya. Itu wajib tuh, seperti Ihsan pun wajib ketar-ketir tuh kalau dia perform terus atau main kayak gitu. Secara postur
layak, bagus. Ya, jadi saya pikir sih kiper di dunia manapun juga nggak ada yang bisa stabil itu kalau kita berbicara mental ya. Saya juga sering lihat kok kalau pertandingan-pertandingan di Liga Spanyol, di liga manapun, kiper malah sering bikin error dari hal-hal yang penting. Itu pun mungkin lebih sifatnya ke mental ya. Kalau teknik dasar kita kuat lah, tapi kalau untuk ke mental, ya kiper kita sama kiper luar sama aja, bisa kena juga mentalnya gitu. Manusiawi lah ya Bang ya. Ya itu tepatnya manusiawi. Normal sebenarnya. Ya, jadi gitu squad. Kalau misalkan squad ini mungkin ada dari squad yang di rumah nih Bang yang pengen jadi kiper kan, itu bisa didengerin ya tadi ya. Tipsnya dari Bang Adi Lesmana dari sudut pandang seorang pelatih melihat pemain barunya tuh dari dari teknis dan non teknisnya. Nah, kalau misalkan teman-teman dirasa itu bisa dibenahin ya, teman-teman latihan yang giat dari teknis, yaitu dari teknik dasarnya. Yang kedua non teknis yaitu mental, yaitu balik lagi dari jam terbang lapangannya. Nah, dan terakhir itu ya balik lagi, setelah usaha jangan lupa doa. Nah, oke. Dengar-dengar juga Bang Ade itu punya akademi Bang. Itu latihannya di mana Bang? Nah, kalau akademi sih saya punya akademi kecil-kecilan lah, khusus penjaga gawang ya. Itu sebenarnya dilatar belakangi karena saya sudah dapat banyak gitu dari futsal. Apa yang sudah futsal kasih ke saya juga lumayan banyak lah gitu. Jadi mungkin saatnya berbagi dengan teman-teman kelompok umur. Itu kita latihannya di daerah Ciputat sebenarnya. Itu di hari Sabtu. Nama akademinya Ales Goalkeeper. Untuk jamnya Bang? Jamnya jam 1. Jam 1 siang. Jam 1 siang. Nah, jadi kalau untuk ada teman-teman dari squad nih yang pengen daftar untuk join ke akademi, bisa kontak mana nih Bang? Kalau kontak sebenarnya saya ada admin sendiri ya. Itu kalau ya harus buka adminnya dulu jadinya. Tapi kalaupun berminat boleh langsung datang ke TKP aja langsung ke lapangan. Itu di lapangan garasi futsal untuk sekarang ya, karena kita ada rencana mau pindah ke daerah Pamulang di community center namanya, daerah Pamulang ya. Itu juga mungkin pindah ke hari Minggu, di jamnya sama jam 1. Nah, yang terakhir nih Bang Ade, harapan apa sih dari Bang Ade untuk timnas futsal nanti ke depan? Kalau harapan kita semua dari federasi, dari staf pelatih, mungkin pemain, mungkin juga harapan kita semua lah para pencinta-pencinta futsal, bahwa keinginan kita itu melihat timnas futsal Indonesia itu masuk tembus ke Piala Dunia ya. Jadi dimulai dari kemarin U20 kita tembus ke Final Four Piala Asia, terus seniornya kita masuk ke runner up yang sudah sekian lama kita nggak tembus ke runner up AFF, dan mungkin puncaknya ya bisa dibilang itu puncak terbaik lah di 2020 ya. Kita berharap kita tembus ke final Piala Dunia nanti ya di tahun depan. Amin. Itu tentunya dengan doa dan dukungan teman-teman semua dan kerja keras kita semua nantilah. Oke. Baik, terima kasih Bang Adi. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Oke squad, mungkin itu aja bincang bintang kita bersama Bang Adi Lesmana, seorang legenda futsal Indonesia. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Kalau misalkan video ini dirasa bermanfaat buat teman-teman, silakan share kepada teman-teman yang lainnya. Dan jangan lupa subscribe channel Sapior Sport TV. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng di sebelah kiri ini untuk mendapatkan informasi selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam.